Shalom semuanya. Kembali kita pagi ini berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami mulai dari malam hari tadi hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kiranya ibadah yang akan kami mulai ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya pujian-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hatimu dan dapat memberkati roh dan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari,
yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku Sebelum kita masuk
ke dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kau Tetap Allah. Dulu sekarang sampai
terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan hingga sampai hari ini Tuhan. Itu membuktikan kebesaran, itu membuktikan kedaulatanmu Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah yang hidup. Engkau tetap Allah. Sesuai janji undang kebenaran bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kehidupan setiap anak-anakmu, bahkan hingga sampai pagi hari ini Tuhan. Penyertaan itu Engkau buktikan Tuhan. Engkau tetap memberikan kesehatan dalam setiap kehidupan kami. Engkau tetap tidak membiarkan kami meminta-minta Tuhan. Karena firman-Mu sendiri yang menjamin Tuhan, tiap orang yang hidup benar di hadapan-Mu, Engkau senantiasa menyediakan hidangan di hadapannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman pagi hari ini Tuhan, biar setiap tanah hati kami Tuhan siap menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Selidiki setiap hati kami Bapa, karena kami tahu kami perlu firman, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur, amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih, bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Saya berdoa kita semua hidup dalam keadaan yang tetap diberkati Tuhan, hidup dalam keadaan yang disertai Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa saat-saat ini ada saat-saat yang sulit, saat-saat yang penuh tekanan, baik ekonomi, baik tekanan keadaan yang semakin mengkhawatirkan, semakin menakutkan. Namun saya tetap berdoa untuk kita semua, kita tetap hidup di dalam lindungan Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa keadaan dunia tidak akan semakin baik, keadaan dunia akan semakin merosot, keadaan dunia akan semakin terburuk. Namun yang ingin saya bagikan di sini bahwa itu harus digenapi dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam Matius 13 ayat yang ke-30. Boleh saya bacakan Matius 13 ayat yang ke-30, dikatakan seperti ini. Matius 13 ayat yang ke-30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Hari-hari terakhir adalah hari-hari masa penuaian besar, di mana antara lalang dan gandum yang selama ini tumbuh bersama itu akan mulai dipisahkan oleh Tuhan. Di hari-hari terakhir, di dalam Yehezkiel 42 ayat 26 pun Tuhan berkata, Tuhan akan membangun tembok untuk memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Firman Tuhan pun mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 yang sampai ke yang 9 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Di sana dijabarkan mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Di ayat yang pertama dikatakan, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang, suka membual dan menyombongkan diri, jadi memfitnah, jadi pemberontak,
tidak tahu berterima kasih. Ayat yang ketiga, mereka tidak tahu mengasihi sesama. Gak bisa mengekang diri. Ayat yang keempat, mereka suka berkhianat, tidak memiliki pikiran panjang, lebih suka hawa nafsu. Itu keadaan manusia di akhir zaman hingga sampai ayat-ayat yang selanjutnya. Akal dan iman orang pada akhir zaman tidak akan tahan uji. Mereka akan lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka gak akan pernah memikirkan lagi untuk orang lain. Karena itu tidak heran kenapa kalau kita lihat di akhir-akhir ini, angka perceraian bisa semakin tinggi. Orang bisa menceraikan pasangannya hanya karena masalah sepele, karena masalah keuangan, hanya karena tidak cocok orang bisa bercerai. Orang bisa memandang rendah kebenaran pernikahan. Firman Tuhan mencatat bahwa saat orang memutuskan untuk menikah, mereka menjadi satu pasang yang dikuduskan di hadapan Tuhan. Tapi orang bisa bercerai, orang bisa berpisah semudah itu karena mereka tidak takut akan Tuhan. Dari ayat-ayat yang terkesan menyeramkan, dari ayat-ayat yang terkesan menakutkan di akhir zaman ini, pada hari-hari terakhir keadaan tidak akan semakin baik, keadaan akan semakin menekan. Bahkan firman Tuhan pun mencatat bahwa secupak gandum akan menjadi sedinar harganya. Upah sehari orang bekerja hanya akan bisa untuk sehari makan. Namun penghiburan datang. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-17 hingga sampai yang ke-21, firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-17 hingga sampai ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Di ayat yang ke-19 dikatakan Tuhan akan membuat mujizat-mujizat. Di ayat yang ke-20 dikatakan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 hingga sampai yang ke-21 ini menyatakan janji Tuhan sesuai yang difirmankan Allah kepada Nabi Yoel bahwa pada saat-saat yang terakhir, pada akhir zaman, Tuhan akan memberikan rohnya lebih banyak lagi untuk setiap anak-anaknya, memberikan kemampuan anak-anaknya untuk tetap hidup kudus dan benar. Tuhan akan membuat mujizat-mujizat di dalam kehidupan anak-anaknya. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang mereka tidak pernah mereka lihat, Tuhan akan buat itu semua di hadapan setiap anak-anaknya. Bahkan di ayat yang ke-21 dikatakan yang berseru, yang menjerit, yang meminta pertolongan dari Tuhan, yang hatinya tetap berpaut dan percaya bahwa pertolongannya datang daripada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Di ayat yang ke-28 pun dikatakan Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Tuhan akan melimpahi kita dengan sukacita. Di saat damai sejahtera itu mulai hilang dari dunia, di saat ketakutan, kekhawatiran itu melanda kehidupan manusia, Tuhan memberikan janji bahwa orang yang hidup tetap setia, orang yang hidup tetap benar, orang yang hidup tetap menjaga kekudusannya, Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Bahkan Tuhan akan melimpahi kita dengan sukacita. Damai sejahtera itu tidak akan diambil dari kehidupan orang percaya, tapi Tuhan justru akan
melimpahi kehidupan anak-anaknya dengan sukacita, menunjukkan perbedaan antara orang yang benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan orang yang hanya sekedar ikut Tuhan. Baru kita bertanya, bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati roh Tuhan? Bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati mujizat Tuhan? Bagaimana caranya agar jalan kehidupan kita itu dituntun oleh Tuhan? Jawabannya adalah, biarkan Tuhan mulai saat ini mengintervensi kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa intervensi Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi saat kita biarkan Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, hidup kita day by day akan mengalami perubahan. Hari demi hari akan mengalami perubahan. Saat Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan didikan. Saat Tuhan mendidik kita untuk rendah hati, saat Tuhan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang taat, saat Tuhan mendidik kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni, dan kita taat, kita ikut maunya Tuhan, kita ikut rencana Tuhan, kehidupan kita akan dipulihkan. Saat Yusuf harus dibuang oleh saudara-saudaranya, padahal Yusuf yang menerima mimpi, janji dari Tuhan, bahwa dia akan naik, dia nggak akan turun, dia akan menjadi seorang pemimpin. Namun yang terjadi, dia harus diproses untuk turun, dia harus dididik Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, memiliki kehambaan. Di dalam setiap proses, pada saat dia harus dijual sebagai budak, diangkat menjadi tangan kanan dari Potifar, dan dia harus turun lagi menjadi seorang tahanan, diangkat dan dipercaya oleh kepala tahanan, menunjukkan bahwa Tuhan ingin membuat proses di dalam hidup Yusuf agar Yusuf beroleh kerendahan hati. Setinggi apapun Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa rendahkan juga. Semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan juga mengajar Yusuf untuk Yusuf bisa mengampuni setiap orang yang mengecewakannya. Tuhan bisa mengampuni Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf bisa mengampuni Potifar beserta keluarganya. Yusuf bisa mengampuni juru minuman yang mengecewakannya. Dan saat Yusuf bisa benar-benar lepas dari semuanya itu, tidak terikat dengan dunia, Tuhan pulihkan kehidupan dia. Bagi Tuhan untuk memulihkan, Tuhan tidak pernah membutuhkan waktu lama. Sehari pun Tuhan mau pulihkan, Tuhan sanggup. Tidak perlu sehari, 1 jam pun Tuhan ingin pulihkan keadaan seseorang, Tuhan sanggup. Bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan seseorang itu sangat mudah sekali. Seperti menjentikkan tangannya. Namun yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin proses kehidupan kita, hati kita benar-benar melekat di dalam Tuhan. Tuhan tidak ingin ada intervensi manusia di dalam rencananya. Kalau kita lihat rencana Yusuf, pada saat dia mengartikan rencana mimpi juru minuman dan juru roti yang ada di dalam penjara, Yusuf berusaha mengintervensi rencana Tuhan atas kehidupannya dengan dia meminta tolong perihal dirinya kepada juru minuman. Namun yang terjadi, dia justru dilupakan. Kebaikannya
tidak diingat oleh juru minuman. Tuhan kita suka melakukan sesuatu yang ajaib yang di luar pemikiran manusia. Yusuf ditolong bukan justru dari juru minuman, Yusuf ditolong justru dari mimpi Firaun. Lihatlah bahwa tidak ada satupun intervensi manusia yang bisa menolong dirinya. Tuhan justru ingin intervensi Tuhan untuk membuktikan bahwa kebesarannya, kedaulatannya, itu bisa mengangkat kita. Pada saat Abraham diperintahkan Tuhan keluar dari tanahnya menuju kepada tanah Kanaan, Abraham tidak segera keluar. Yang mengambil inisiatif untuk keluar justru ayahnya, Terah. Namun yang terjadi, janji Tuhan atas Abraham terdelay karena ayahnya, Terah. Saat ada orang lain yang mengintervensi rencana Tuhan, janji Tuhan justru terlambat. Atas hidup Musa, saat Tuhan ingin mengangkat Musa melakukan kesalahan dengan dia berusaha dengan kekuatannya sendiri menunjukkan kekuasaannya dia untuk menolong bangsa Israel. Yang terjadi, Musa justru menjadi pelarian karena ketakutannya. Rencana Tuhan atas kehidupan Musa harus ditunda untuk masa yang cukup lama, untuk Tuhan membentuk kembali karakter Musa. Demikian kehidupan kita, saat kita izinkan intervensi Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita coba untuk mengintervensi rencana Tuhan. Kita coba dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar. Kita coba dengan kekuatan kita sendiri untuk meminta bantuan dari orang-orang yang sekiranya bisa menolong kita. Kita berusaha berpikir keluar dengan cara pikir kita sendiri, melakukan cara-cara dunia yang mungkin tidak disukai oleh Tuhan, yang itu justru mengakibatkan murka Tuhan turun atas kehidupan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-39 dikatakan bahwa sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji-janji Tuhan pada hari-hari terakhir, saat Tuhan akan mencurahkan roh-Nya, saat Tuhan akan membuat mujizat dalam kehidupan kita, dan saat Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita, saat Tuhan akan menuntun dan menunjukkan kepada kita jalan kehidupan. Bagi kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi kita, orang yang mau hidup di dalam kekudusan, bagi kita, orang yang mau hidup secara benar di hadapan Tuhan, bagi kita, orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, dan yang tetap setia di hadapan Tuhan, bagi kita lah semua janji-janji itu. Bagian terakhir yang akan saya bagikan di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat yang ketiga dikatakan, hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak raja. Kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia untuk boleh makan santapan di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap hidup kudus, kalau kita tetap hidup benar, hidup kita akan enak. Tuhan angkat kita
menjadi anak-anak raja. Tuhan angkat kita. Sebab hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang enak. Waktu kita hidup benar, waktu kita hidup kudus, kita bisa menikmati keindahan Tuhan. Bahkan Daud pun berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saat kita hidup benar, saat kita hidup kudus, hidup itu menjadi membanggakan. Karena kita boleh duduk, makan di hadapan Tuhan. Itu menjadi kebanggaan. Kalau kita hidup benar dan kita hidup kudus, hidup kita akan semakin hari semakin dibawa oleh naik. Tuhan membawa kita naik. Proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita tetap naik. Semakin hari semakin naik dan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi saat kita tetap mau diproses di hadapan Tuhan dan kita tetap hidup benar dan kudus, hidup kita akan tetap naik. Hidup yang benar dan hidup yang kudus akan membawa pengalaman-pengalaman yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya pernah bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita tetap mampu mempertahankan hidup benar, itu akan membawa kita naik dan tetap naik di dalam kemuliaan Dia. Mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan boleh berkata, wow, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Wow, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang ajaib. Wow, apa yang gak pernah aku pikirkan, apa yang gak pernah aku bayangkan, Tuhan mampu sediakan untuk kehidupan kita. Sekiranya apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Ingatlah bahwa pada hari-hari terakhir ini kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini kita perlu dekat, melekat, dan tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita keluar dari zona Tuhan, kita keluar dari perlindungan Tuhan, hidup kita akan hancur, hidup kita akan binasa. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa menjadi perisai dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa akan menjadi Bapa kita. Tuhan akan senantiasa menjadi penjamin, gembala atas kehidupan kita yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Terima kasih. Kiranya apa yang bisa saya bagikan ini jadi berkat bagi kita semua untuk kita tetap hidup melekat dengan Tuhan, tetap hidup kudus, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Di PAW Tuhan ada berkat khusus untuk mereka. Para pelayan Tuhan yang bertugas hari ini, saudara mereka tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kedua hamba-Mu, baik Virgo Mega Tuhan, dan menyelesaikan kuliah mereka. Tuhan, kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas mereka, kekuatan, kesehatan Kau turunkan juga atas mereka, lindungi, sertai, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu atas mereka. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tuhan, Kau yang beri hikmat untuk presiden dan aparat negara TNI Polri untuk menjaga bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk virus pandemi ini Tuhan, dimohon boleh Tuhan Kau angkat sehingga kami boleh menikmati, orang percaya boleh beribadah kembali, dan kami boleh beraktivitas seperti setiap kali. Kami berdoa untuk vaksin dari COVID ini Tuhan, supaya segera boleh beredar dan kami boleh semua Tuhan sehat. Kami berdoa Tuhan,
biarlah Surabaya ini Tuhan, Kau yang menjaga, memberkati kota Surabaya tercinta ini, memberkati sekali lagi jemaat supaya dalam kondisi sehat walafiat. Kami semua Tuhan boleh ibadah dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kalau kami pulang sebentar, malaikat menjaga kami, mengawal kami, melindungi kami. Terpujilah nama. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, dan berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan Amin.